Selamat sore, Shalom. Perkenalkan nama saya Ferdianti Mariani Panjaitan dengan NIM 114230008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis saya. Itu mengenai software. Software adalah instruksi-instruksi atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fitur yang diinginkan. Fungsi, kinerja, struktur data memungkinkan program untuk cukup memanipulasi informasi dan dokumentasi yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Kategori dalam software dibagi menjadi tiga, yaitu domain, lisensis, dan market. Domain dijual menjadi dua, yaitu embedded software dan produk lain. Embedded software digunakan dimanapun, tak hanya terkait pada komputer, seperti di bidang elektronik, transportasi, obat-obatan, dan manufaktur. Contohnya, seperti disematkan pada MP player, smart TV, mesin fotokopi, software, dan alat medikal. Produk lain software contohnya itu Microsoft Word, Photoshop, dan Wise. Kategori software bagian lisensi dibagi menjadi dua, yaitu open source software, yang contohnya itu Linux, Steam, Open Office. Yang kedua, proprietary software, contohnya Microsoft Office, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator. Kategori software yang ketiga yaitu market, di mana generik software yaitu perangkat yang mengembangkan dan mengontrol perangkat lunak. Contohnya Microsoft Windows dan Office Custom spesifikasi dikembangkan oleh yang membeli perangkat lunak. Contohnya Epic. Generic process framework. Yang pertama, communication. Kegiatan ini melibatkan pemahaman kebutuhan dan tujuan proyek, serta menjalin hubungan dengan kepentingan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Hal ini termasuk membuat dokumen persyaratan, menganalisis persyaratan, dan berkomunikasi secara efektif dengan tim proyek. Kedua, planning. Tahap ini dilakukan perencanaan proyek. Ini termasuk penjadwalan, mengauskan sumber daya, memperkirakan biaya, dan menentukan metode pengembangan mana yang akan digunakan. Perencanaan yang cermat membantu mengatur proyek dengan baik dan menghindari masalah kemudian hari. Yang ketiga, modeling. Kegiatan ini melibatkan pembuatan model yang merinci bagaimana sistem perangkat lunak akan dibangun. Model ini dapat mengacu diagram aliran data, diagram kelas, dan model lain yang memvisualisasikan struktur dan aliran data dalam sistem. Keempat, construction. Dalam fase ini, di mana perangkat lunak sebenarnya dibangun. Kode program ditulis, modul dikembangkan, dan sistem diterapkan sesuai dengan spesifikasi yang dibuat pada langkah sebelumnya. Yang terakhir, deployment. Aktivitas ini melibatkan pelepasan dan pengiriman perangkat lunak ke lingkungan produksi. Ini termasuk pengujian akhir, pelatihan, penggunaan, dan pemantauan kinerja sistem setelah penerapan perangkat lunak. Software proses adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur yang mencakup perencanaan, desain implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Tujuannya, software ini menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan pengguna, serta mengelola proyek pengembangan dengan efisien. Software proses model adalah representasi abstrak tentang bagaimana pengembangan perangkat lunak dilakukan. Model ini menjelaskan serangkaian langkah, aktivitas, peran, dan dokumen yang diperlukan dalam proses pengembangan perangkat lunak.
Model-model ini membantu tim mengembangkan perencanaan, mengelola, dan memahami proyek pengembangan perangkat lunak mereka. Selanjutnya, contoh Prescriptive Software Process Model. Pertama, yang saya buat yaitu waterfall model. Adalah salah satu model preskriptif yang paling tradisional dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini terlibat dari serangkaian langkah linear yang harus diikuti dalam urutan tertentu, meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap langkah harus diselesaikan sebelum melanjut ke langkah berikutnya. Model ini cocok untuk proyek persyaratan yang sangat stabil dan terdokumentasi baik. Namun, hal ini fleksibel dan mungkin sulit dilakukan jika perubahan perlu dilakukan setelah menyelesaikan langkah awal. Yang kedua saya pilih yaitu V-model, di mana V-model adalah variasi dari waterfall model yang menekan pentingnya pengujian selama pengembangan. Setiap fase pengembangan berhubungan dengan fase pengujian. Yang dilakukan secara bersamaan. Fase pengembangan dan pengujian ini membentuk bentuk huruf V ketika direpresentasikan secara grafis. Setiap langkah pengujian memeriksa hasil dari langkah pengembangan yang sesuai, memastikan perangkat lunak memenuhi persyaratan peraturan. Model ini membantu menekankan pengujian komprehensif dan dapat memitigasi masalah yang ditemukan pada tahap pengembangan selanjutnya. Selanjutnya, saya membuat salah satu contoh model pengembangan perangkat lunak yang mengikuti pendekatan agile. Saya memilih Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang sangat populer dan digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak. Ini adalah model interaktif dan inkremental yang menekankan kolaborasi, komunikasi tim, dan respon cepat terhadap perubahan. Scrum Master. Scrum Master adalah pemimpin tim yang bertanggung jawab untuk memastikan tim mengikuti praktik Scrum dan mengatasi hambatannya yang muncul dalam pengembangan. Tim pengembang adalah kelompok cross-functional yang bekerja bersama untuk mengembangkan perangkat lunak. Mereka memiliki otonomi untuk menemukan bagaimana pekerjaan dilakukan selama sprint. Sini saya akan jelaskan mengenai umbrella activity. Apa sih umbrella activities? Umbrella activities adalah kegiatan yang diterapkan di seluruh proyek perangkat lunak yang membantu tim perangkat lunak mengelola dan mengontrol kemajuan, kualitas, perubahan, dan risiko. Kelompok perangkat lunak dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan fungsinya dalam perangkat lunak. Berikut adalah beberapa jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional yang menjelaskan fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang perangkat lunak harus lakukan. Contohnya, sistem manajemen basis data harus mendukung operasi root atau read, update, dan delete. Dua, kebutuhan non-fungsional memiliki fitur atau kualitas yang bukan fungsi utama perangkat lunak. Contohnya, kinerja sistem harus responsif dan mampu menangani sering pengguna secara bersama. Ketiga, kebutuhan pengembang. Ini menjelaskan persyaratan yang berhubungan dengan proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Contohnya, semua kode sumber harus disimpan dan dikelola menggunakan sistem kontrol versi seperti JIT. Keempat, kebutuhan operasional. Di mana kebutuhan operasional ini menentukan persyaratan untuk operasi dan memelihara sistem setelah diimplementasikan. Contoh sistemnya harus dapat dijalankan pada platform operasi Windows dan Linux. Kelima, kebutuhan kinerja. Menentukan
tingkat kinerja yang diharapkan dari sistem. Contoh sistem e-commerce harus mampu menangani 100 transaksi per detik pada jam sibuk. Dengan kebutuhan keamanan, menjelaskan persyaratan keamanan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Contohnya, sistem perbankan harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah. 7. Kebutuhan antarmuka. Ini menentukan tampilan dan transaksi interaksi pengguna dengan perangkat lunak. Contohnya, tombol simpan pada antara pengguna harus memiliki ikon disket yang jelas. 8. Kebutuhan kompatibilitas. Menentukan persyaratan untuk beroperasi dengan perangkat lunak atau lingkungan lainnya. Contohnya, aplikasi mobile harus kompatibel dengan iOS dan Android. 9. Kebutuhan hukum dan regulasi. Menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi agar perangkat lunak mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Contohnya, sistem kesehatan elektronik harus mematuhi standar keamanan data seperti kesehatan HIPAA. Yang terakhir, kebutuhan lingkungan. Menentukan persyaratan yang berkaitan dengan lingkungan tempat perangkat lunak akan dijalankan. Contohnya, aplikasi perangkat lunak harus mampu beroperasi dalam rentang suhu 0 sampai 40 derajat Celcius. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.